Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang satu fenomena penting di masyarakat kita, yaitu minimnya literasi. Kita hidup di era modern, di mana teknologi berkembang dengan pesat. Informasi bisa kita akses dengan cepat, hanya melalui genggaman tangan. Artikel, jurnal, buku digital, berita, semuanya bertebaran. Tapi kenyataannya, minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca kita sering disebut hanya sekitar 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang benar-benar memiliki kebiasaan membaca dengan serius. Meskipun angka ini sering diperdebatkan, tapi satu hal yang jelas, budaya membaca di negara kita masih rendah. Akibatnya, banyak orang hanya mengetahui sepintas informasi yang dangkal, bahkan dengan mudahnya mempercayai berita bohong ataupun hoax. Padahal literasi itu adalah pintu utama menuju ilmu. Tanpa literasi, kita rasanya tidak akan mencapai masyarakat yang cerdas dan berwawasan luas. Nah, disinilah Al-Quran memberikan arahan yang sangat relevan. Al-Quran telah menegaskan tentang pentingnya ilmu, bahkan membedakan dengan jelas posisi orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Salah satunya ada dalam surat Az-Zumar ayat 9. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Nah, dalam ayat 9 ini kita hanya perlu mengambil kalimat Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, potongan ayat ini singkat, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Mari kita lihat bagaimana tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ayat ini. Summa akkadallahu ta'ala wajhal farqi bainal mu'mini wal kafiri bil muqaranati bainal alimi wal jahili. Dalam kalimat ini, tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa Allah menegaskan perbedaan mendasar antara orang beriman dan kafir dengan perbandingan yang sangat jelas, yaitu al-alimi wal jahili, orang yang berilmu dan dengan orang yang bodoh atau orang yang tidak berilmu. Kemudian, fakama la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna kadzalika la yastawil muti' wal 'asi. Nah, ini maksudnya sebagaimana tidak sama orang yang tahu dan yang tidak tahu, demikian pula tidak sama orang yang mendalam ilmunya, al-muti'u, dan dengan orang yang dangkal pengetahuannya, wal-'asi. Nah, ini menegaskan bahwa kualitas seseorang sangat ditentukan oleh kedalaman ilmunya. Kalimat selanjutnya, summa innal ladzina ya'lamuna humul ladzina yantafi'una bi'ilmihim wa ya'lamuna bi. Kemudian tafsir ini melanjutkan, orang-orang yang benar-benar berilmu adalah mereka yang mengambil manfaat dari ilmunya. Tadi apa? Yantafi'una bi'ilmihim, dan mengamalkannya, wa ya'lamuna bi. Jadi literasi itu bukan sekedar membaca banyak, tapi bagaimana pengetahuan itu dipahami, dipakai, dan memberi manfaat nyata. Selanjutnya yaitu
Fa amma man lam yantafi' bi'ilmihi wa lam ya'mal bihi fa huwa bimanzilati man lam ya'lam. Nah, sebaliknya, orang yang tidak mengambil manfaat dari ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya, maka dia sama saja dengan orang yang tidak tahu. Misalnya, seseorang itu memiliki banyak buku, juga memiliki banyak akses ilmu, tapi tidak dibaca, tidak dipahami, dan tidak diamalkan. Nah, jika seperti itu, maka nilainya sama dengan orang yang tidak memiliki. Kemudian, hadza isyaratu ila anna al-kafira awil musyrika awil 'asi jahilun wa in kana 'aliman bi ulumid dunya fa innama yatadhakkaru wa ya'tabiru wa yatta'idu bi hadhihi al-muqaranati ashabul 'uquli minal mu'minin. Ini isyarat bahwa orang kafir, musyrik, atau pelaku maksiat itu tergolong jahil atau tidak berilmu, walaupun ia mungkin mempunyai ilmu duniawi. Yang benar-benar menjadi tolak ukur dalam perbandingan ini adalah orang-orang yang berakal di kalangan orang beriman. Ini mirip situasi sekarang, banyak yang punya akses info dan ilmu dunia atau internet, gadget, tetapi kalau literasi hanya permukaan atau sekadar konsumsi tanpa pemahaman dan nilai, maka tetap miskin dalam penghayatan ilmu. Jadi bukan cukup sekadar banyak baca, tapi baca yang membentuk akhlak dan akal. Kemudian wayulahadu at-tartibu fi ti'dadi awsafil mu'mini bada fiha bi dzikril amali. Penafsir memberi perhatian penting pada urutan ketika menyebut ciri mukmin. Yang diletakkan pertama adalah tindakan atau amal. Jadi dalam konteks literasi, membaca atau berpengetahuan itu harus memunculkan tindakan. Misalnya dari membaca menjadi beramal, berdiskusi kritis, membuat karya melawan hoax. Jika seorang itu membaca hanya untuk mengumpulkan info dan aksi, nah itu tidak cukup. Selanjutnya, bada'a fiha bi dzikril amali fi wasfihi fi kaunihi qanitan sajidan qa'iman. Thumma khatamaha bi dzikril ilmi fi qawlihi hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ia mulai dengan menyebut amal dulu. Misalnya, banyak orang yang beribadah dan mengakhirinya dengan menyebut ilmu. Seperti dalam ayat, apakah sama orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Jadi, biarpun masyarakat melakukan aktivitas agama atau budaya tanpa literasi yang mendorong pemahaman dalam, aktivitas itu mudah mengeras menjadi rutinitas kosong. Ilmu tanpa amal juga tidak utuh. Jadi, literasi ini melengkapi praktik agar menjadi bermakna. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu wa hadza yadullu ala anna kamalal insani maqsurun fil amali wal ilmi wal amalu wal bidayah wal ilma wan nihayah wal ilmu wan nihayah. Ini menunjukkan bahwa kesempurnaan manusia terwujud dalam kombinasi amal dan ilmu. Amal sebagai permulaan, ilmu sebagai puncak penyempurna. Jadi untuk memerangi minim literasi, kita harus menumbuhkan kebiasaan membaca yang mengarah pada perubahan nyata atau amal. Literasi tak hanya sekedar tahu, tapi menjadi pendorong tindakan terencana untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Kemudian, thumma innahu ta'ala nabahu ala anna al-intifa' bil amali innama yasulu bil muwadhabah alaihi. Allah menegaskan pula bahwa manfaat dari amal diperoleh lewat konsistensi.
agar harus menghargai budaya membaca serta para pengajarnya, karena tanpa memberi tempat yang layak bagi ilmu dan ulama, literasi itu tidak akan berkembang. Intinya ayat ini adalah alarm bahwa ilmu itu mulia, hargai ilmu dan yang mengajarkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.